Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Maulana. Di video kali ini saya akan melanjutkan video pembahasan tentang firewall NAT ya teman-teman. Video sebelumnya saya sudah membahas tentang destination NAT dengan action destination NAT ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasannya. Kita membahas dulu untuk DNS server ya teman-teman, karena untuk di action redirect itu menggunakan DNS. Jadi saya akan bahas dulu tentang konfigurasi DNS server. Nah, DNS itu apa sih? DNS itu merupakan pentranslate IP address ke domain ya teman-teman, ataupun sebaliknya. Jadi misalkan kita mempunyai IP address terus kita daftarkan dengan domain ke DNS server, itu kita bisa menggunakan DNS domain dengan untuk koneksi atau terhubungnya ya teman-teman. Nah, DNS juga bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal kita dan kita ingin diakses oleh jaringan lokal kita menggunakan domain. Jadi kita tuh mempunyai misalkan server ya, servernya itu agar kita tidak perlu mengingat IP addressnya yang mungkin agak rumit ya untuk diingat. Jadi kita hanya mengingat untuk nama domainnya saja. Jadi ketika kita ingin meng-testing atau mengakses sebuah server itu hanya menggunakan nama domainnya saja gitu. Nah, untuk DNS server ini itu bersifat lokal ya teman-teman, atau jaringan lokal atau LAN, tidak resolve ke internet gitu. Jadi tidak keluar dari jaringan lokal. Nah, seperti contoh untuk DNS itu cara kerjanya seperti ini ya teman-teman. Misalkan ya kita mempunyai web server di sini dan juga PC1. Nah, si PC1 ini ingin mengirim paket atau mengakses web server dari PC1, akan tetapi untuk alamat IP-nya kita tidak tahu gitu. Alamatnya berapa, kita hanya tahu nama domain dari web servernya saja. Jadi si PC1 hanya mengakses web server tersebut dengan menggunakan nama domain. Akan tetapi si web server juga harus mendaftarkan DNS-nya ke router yang akan dijadikan DNS server di router tersebut gitu. Jadi itu untuk gambaran cara kerjanya ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi di routernya itu kita masuk ke DNS di sini. IP DNS lalu centang allow remote request gitu. Nah, sebelumnya saya akan menambahkan satu server atau satu komputer server untuk nanti praktek ya teman-teman. Tambahkan di sini, kasih nama server. PC server lah. PC server. Nah, untuk iconnya itu kita ganti dengan server ya teman-teman. Kita pilih yang ini, klik select ya. Oke, lalu klik save. Nah, kita hubungkan si PC server ini dengan Ether 3 di router ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya sudah kasih IP address untuk Ether 3-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.20.1/28 prefixnya ya. Oke, di sini saya akan konfigurasi secara statik saja ya untuk IP address-nya. Sini nyalakan dulu untuk visinya ya teman-teman. Kita masuk. Oke, kita tambahkan untuk IP address dari untuk terhubung ke router ya teman-teman. IP 192.168.20.2. Nah, ini tuh harus sama ya teman-teman dengan satu jaringan atau satu lokal dengan satu sama ya. Nah, ini tuh harus sama dengan Ether 3 ya teman-teman, dengan alamat IP Ether 3 yaitu 20.1. Nah, di sini saya tambahkan atau saya kasih 20.2. Jangan lupa untuk prefixnya 28 ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita isikan gateway-nya itu 92.168.20.1. Klik enter. Sini akan cek ya teman-teman, mencek apakah
akan sesuai atau tidak ya. Di sini sudah berhasil, kita cek show IP dengan ketik show IP, klik enter, lalu di sini akan mendapatkan IP 20.2. Oke. Terus saya akan cek di web server juga ya teman-teman. Di sini saya buat juga catatan untuk nanti konfigurasi DNS servernya. Nah, di sini untuk server 1 atau di sini saya ganti ya, PC server ganti ke PC server namanya. Nah, untuk alamat IP-nya itu 192.168.20.2 ya teman-teman, /28. Nah, untuk nanti saya kasih nama domainnya itu server1.spr.com. Nah, untuk web server itu saya kasih IP-nya itu adalah 10.2 ya teman-teman. Saya kasih 10.2. Nah, untuk domainnya itu server2 .webserver.com ya teman-teman, .com, maaf. Oke, di sini saya akan matikan dulu untuk web server yang ini. Kita edit di sini ya teman-teman, karena di video sebelumnya saya sudah mengganti alamat IP-nya itu dengan masih yang ini ya teman-teman. Jadi kita ubah dulu alamat IP-nya. Kita 2/28. Untuk default rootnya itu sudah benar ya teman-teman, jangan diganti, kita hanya mengganti IP statiknya saja. Klik save, lalu kita nyalakan kembali dan cek apakah sudah sesuai atau tidak ya untuk IP addressnya. Kita cek di sini, kita ketikkan if config, enter. Nah, di sini untuk IP addressnya sudah sesuai ya, sama dengan di sini. Di router juga harus satu jaringan ya teman-teman, sama router 2. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan konfigurasi DNS servernya. Kita akan daftarkan dua nama domain atau DNS-nya ke dalam router ya teman-teman, ke DNS server. Oke, di sini kita masuk ke IP DNS, lalu centang yang allow remote request, lalu klik apply. Selanjutnya kita pergi ke atau klik static. Nah, di sini tambahkan untuk DNS statiknya, kita kasih nama untuk si server PC server ya teman-teman, yaitu server1.spr.com. Alamat IP-nya juga kita isikan di sini, yaitu 192.168.20.2. Maaf, titik 2. Oke, lalu apply. Oke, kita tambahkan lagi untuk server web server ya teman-teman, yaitu server2.webspr.com. Lalu IP addressnya juga kita ubah, yaitu 192.168.10.2. Klik play, lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan tes apakah sudah berhasil atau tidak ya teman-teman. Sini kita masuk ke Pinnacle Lab kembali. Oke, sini saya akan coba untuk nge-ping dari PC 1 ke 2 server tersebut ya teman-teman. Kita coba nyalakan dulu untuk PC 1-nya, kita cek IP addressnya, IP blender. Nah, di sini untuk DNS-nya itu masih 10.1 ya teman-teman. Oke, jadi kita coba terlebih dahulu ganti IP DNS-nya dengan IP DNS 92.168.20.1. Klik enter, lalu kita show kembali. Kita cek kembali apakah sudah terganti. Oke, di sini sudah terganti ya 20.1. Kita coba ping dengan domain ke server ke PC 1 ya teman-teman. Maaf, ke PC server. Itu nama domainnya itu server1.spr.com. Klik enter, seharusnya nge-reply ya teman-teman. Oke, di sini belum nge-reply. Oh iya, kita coba DNS-nya ganti 2.2. Klik enter, lalu kita coba tes ping kembali. Enter, lalu ya, kita coba ping dulu ke alamat IP-nya ya teman-teman. 68.20.2. Ntar, nah bisa ya teman-teman. Untuk kita coba ke gateway-nya.
juga bisa. Oke, kita coba terlebih dahulu untuk ke web servernya saja ya teman-teman. Coba ping per 2.web.svr. Oke, di sini untuk ke server atau ke web server itu bisa ya teman-teman. Kita coba melakukan troubleshooting dulu ya. Kita cek di sini DNS lalu static. Oke, di sini kita lihat dulu. Oke, untuk alamat IP juga kita cek apakah sudah benar ya teman-teman. Oke, di sini kita lihat ke PC server ya. Coba kita show IP. Oke, untuk alamat IP addressnya itu sudah benar ya, 20.2. Kita coba ke sini dulu ya, apakah bisa ping ke gateway-nya. Kita coba 192.168.10.20.1. Oh maaf, ping. Oke, bisa yang replay. Kita coba lagi di PC lain. Coba kita nyalakan dulu PC-nya. Oke, di sini kita ketik DHCP. Kita tambahkan untuk DNS-nya itu alamat gateway ya teman-teman, gateway dari ether 1 atau alamat IP dari ether 3, maaf, alamat IP address dari ether 3 kita tambahkan 192.168.20.1. klik enter, lalu kita coba lihat dulu show IP. Oke, DNS sudah terubah di sini. Kita coba ping ke domain dari PC server. Server 1.svr.com. Klik enter dan di sini berhasil ya teman-teman. Mungkin tadi saya salah masukkan ini ya teman-teman di sini karena kita coba DHCP kembali. Mungkin karena dari DHCP-nya ya teman-teman, alamat IP-nya gitu sudah dipakai gitu karena tadi mungkin di sini saya lihat dulu untuk alamat IP-nya masih sama ya teman-teman. Kita coba kembali IP DNS, kita isikan 192.168.20.1. klik enter, lalu kita coba ping ke DNS-nya 1.svr.com. Enter lah. Di sini ternyata berhasil. Mungkin tadi saya salah memasukkan nama domain ya teman-teman, atau salah belum ke refresh gitu dari alamat IP-nya karena tadi sudah banyak perubahan gitu ya teman-teman. Oke, mungkin untuk konfigurasi dari DNS server hanya segitu saja ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.